Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Perkenalkan, nama saya Alaisya Putri dengan NPM 102210015 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Materi yang pertama yaitu Ahamiyatul Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ahamiyatul Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa Ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kepastian manusia yang terbatas. Sebab, bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas? Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah atau Ma'rifatullah. Yang pertama, Al-Khalifah. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Quran Surat An-Nur ayat 55. Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa kesalahan dan ketakutan. Ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Yang pertama, asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu ia menunjukkan. Yang keempat, sikap sidqi atau benar dalam bermuamalah atau bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Dan yang terakhir ada berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Materi kedua yaitu At-Tariq ila Ma'rifatullah atau jalan mengenal Allah. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara pusaka, taklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Wasiat Rasulullah SAW. At-Tariq ila Ma'rifatullah. Apabila dampak positif Ma'rifatullah diketahui, pastilah orang-orang akan berlomba-lomba mengenal Allah lebih jauh. Demikian pula bagi orang-orang beriman, semangatnya untuk meningkatkan ma'rifah akan semakin menyala, yaitu dengan melalui ayat-ayat Allah. Yang pertama ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercantum di dalam kitab-kitabnya. Sehingga Al-Quran merupakan ayat kauliyah yang memiliki fungsi. Salah satunya adalah sebagai al-huda atau petunjuk. Dan yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti alam semesta, langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya, dari mulai ciptaan Allah yang terkecil sekali sampai yang besar. Yang selanjutnya ada dengan metode Islam, dengan nakli dan akli. Islam memadukan ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah dalam mengenali Allah. Demikian itu karena tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah. Jangankan tentang Allah, hal-hal gaib yang ada pada dirinya saja manusia tidak dapat mengenali dengan baik.
Kerendahan hati mengakui keterbatasannya itulah yang mengantarkan seseorang untuk berislam sehingga ia merujuk kepada dalil-dalil nakli atau Al-Quran dan Sunnah dalam mengenali Allah. Yang selanjutnya ada metode jahiliyah. Metode jahiliyah yang berangkat dari prasangka dan kepentingan nafsu ini hanya akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Semakin jauh ia menyalami, semakin besar keraguan yang didapat, akhirnya ia kufur kepada Allah dan menolak aturannya. Yang ketiga ada al-mawani fi marifatullah atau penghalang mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah adalah penyakit syahwat, yaitu fisik, kesombongan, kezoliman, dusta, dan banyak melakukan dosa. Dan yang selanjutnya ada penyakit syubhat, yaitu kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Materi yang keempat ada al-adilah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, wujud Tuhan dan komunikasi dengannya. Keimanan kepada Allah adalah asas utama keimanan yang harus dijiwai oleh setiap orang muslim. Allah adalah zat yang tak terbatas atau unlimited, sedangkan manusia adalah eksistensi yang terbatas atau limited. Kita harus tercebur dalam keimanan, dalam ibadah, dan merasakan kehadiran Allah di sana. Bukan hanya itu, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Hebatnya, Allah sendiri sudah memberitahu bagaimana kita berkomunikasi dengannya melalui sholat. Kita dapat berkomunikasi dengannya. Sholat adalah cara khusus untuk berkomunikasi dengannya. Dengan cara inilah, tidak dengan cara yang lain. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Mengagungkan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengagungkannya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Mengagungkan Allah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zatnya dengan meyakini bahwa Allah itu wajib ada, karena zatnya sendiri tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Dia tidak memerlukan sesuatu dari wujud ini. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Yang ketiga, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya atau perbuatannya dengan meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam alam ini melainkan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Yang keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hukum-hukumnya dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang menjadi penguasa yang ditaati di alam semesta ini, di mana perintah dan larangan bersumber darinya. Tidak ada seseorang pun yang dapat membatasi dan membatalkan segala ketentuannya. Atas sesuatu, Dialah yang memuliakan dan Dia pula yang menghinakan orang-orang yang Dia kehendaki. Dan yang terakhir, mengagungkan nama-namanya, yaitu menyeru dan menyebut Allah dengan nama-nama yang baik, tidak mensifati Tuhan melainkan dengan sifat-sifat kesucian dan kesempurnaan. Materi yang kelima ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Definisi tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tahwidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, maupun asma dan sifat-sifatnya. Tauhidul ibadah. Pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja berdasarkan kefahaman dan keyakinan seseorang. Bagi muslim, pengabdian tidak sekali-kali boleh berlaku melainkan hanya kepada Allah penuh ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah ini dapat dicapai menerusi dua perkara yang saling terkait antara satu sama lain. Pertama, dengan mengufuri segala tagut, menjauhkan diri dari tagut, dan tidak pula berlaku syirik kepada Allah. Dalam masa yang sama, mestilah bertahqiq juga keimanan kepada Allah, langsung mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata. Apabila tauhidullah tercapai dengan sempurna, maka disitulah tercapainya
tauhidul ibadah, karena asas tauhidul ibadah adalah hanya menyembah atas beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah secara ikhlas dalam segala pengertian rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah, menjadikan kita seorang yang betul-betul beriman kepada Allah secara sahih. Akhtar asyirik, pengenalan kepada bentuk-bentuk tagut akan dapat menghindarkan diri dari bahayanya karena fenomena syirik berkait rapat antara satu sama lain. Jahil terhadap tagut ini membuka kemungkinan yang cukup besar kepada semua orang untuk menjadi syirik kepada Allah. Dalam keadaan tahu pun ramai manusia boleh menjadi syirik, apalagi jahil. Fenomena ini perlu sekali disadari karena hakikat syirik ini amat besar bahaya kepada manusia, baik kesannya sewaktu di dunia maupun pada hari pembalasan yang sebenar. Dan materi yang terakhir ada al-hayatu fi zilalit tauhid, hayatu fi zilalit tauhid, atau hidup di bawah naungan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, zat atau esensi. Allah adalah zat yang maha sempurna, dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Yang kedua ada asifat atau sifat. Allah yang maha sempurna memiliki sifat yang tidak terbatas. Hal tersebut tersirat dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib atau sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga, sifat zaiz, sifat yang serba mungkin bagi Allah untuk melakukan segala sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga ada al-asma. Asmaul husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik bagi Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti. Dan yang terakhir ada al-afal. Al-afal adalah keesaan Allah pada segala perbuatan apapun yang terjadi dan berlaku di dalam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Ta'ala maupun baik ataupun jahat. Yang selanjutnya ada macam-macam tauhid. Yang pertama ada asma wa sifat. At-tauhidul asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dari sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sesuai dengan yang layak bagi Allah, tanpa tahrif atau perubahan atau penyimpangan lafaz dan makna. Ta'til meniadakan, takyif bertanya cara atau bentuk sifat Allah, dan tanpa tampil menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluki. Yang kedua ar-rububiyah atau hidul ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan kepengurusan. Yang kedua al-mukiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan hukum. Dan yang terakhir ada tauhidul uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. La ilaha illallah. Semua ketauhidan yang sudah dibahas sebelumnya terangkum dalam satu kalimat, yaitu La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah orang yang menjadikan Allah sebagai mahbuban atau yang dicintai, robban maksudan atau Tuhan yang dituju, ilahan ma'budan atau Tuhan yang disembah, malika muta'an, yaitu raja yang ditaati. Tercapainya hidup yang baik. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.